Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Bilangan 27. Bilangan 27 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Bilangan 27 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Bilangan 27 ayat 18 sampai dengan 23. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Dia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat ini, pengalaman daripada Yosua ini, supaya saudara masuk di dalam pelayanan maupun di dalam nanti tahun 97 selanjutnya, saudara tidak tergesa-gesa. Kita kerap kali merasa kalau kita sudah dilantik, diurapi, diletakkan tangan, dilantik oleh Tuhan, itu langsung terus kerja. Enggak. Ini kebanyakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang salahnya di sini. Sehingga akhirnya dia mendahului Tuhan. Maka kerap kali hamba-hamba Tuhan ini lalu kecewa. Di sini engkau perhatikan, Yosua dilantik. Diletakkan tangan Musa, kemudian dilantik. Setelah itu apa? Ada hal yang istimewa di sini. Yosua harus berdiri di depan imam, menanyakan keputusan Tuhan. Lucu enggak? Dengan cara Urim dan Tumim di kayak undian, nanyakan keputusan Tuhan. Tuhan berfirman sendiri kepada Musa, suruh memanggil Yosua untuk diangkat jadi pengganti. Tapi mengapa masih lagi ditanyakan kehendak Tuhan? Untuk diteguhkan oleh imam, oleh orang lain, oleh hamba Tuhan yang lain. Padahal saudara tahu, setiap keputusan perkataan perkataan Musa, tidak ada yang dapat berani membantah, betul tidak? Tapi Tuhan sendiri malah nyuruh. Mengapa? Sebab Tuhan itu tertib, Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau supaya tidak seolah-olah itu diktator Musa. Tetapi diteguhkan oleh hamba Tuhan yang lain, bahwa itu memang keputusan dan kehendaknya Tuhan. Ini yang saudara harus perhatikan.
Jadi kalau saudara itu diangkat Tuhan, jangan saudara langsung, aku barang pilihan, aku diangkat Tuhan, lalu sudah masa bodoh orang lain. Tidak boleh, tidak boleh. Harus ada yang meneguhkan. Harus ada yang melihat keputusan Tuhan. Dan jemaat. Kemarin si Chandra itu ngomong sama saya sebelumnya. Bisa ada firman Tuhan buat Anda. Ya? Ya sudah dong, sekarang aja. Dia bilang, ya sudah. Saya orangnya tidak lalu, mana Anda. Ya sudah. Kapan? Ya urusannya Tuhan. Jadi rileks. Meskipun hati saya menantikan, motivasi saya menantikan, bukan berarti saya mesti ngejar malam ini, hari ini. Enggak. Maunya Tuhan tuh kapan ya terserah. Bagi Tuhan tuh satu hari sama dengan berapa? 1000 tahun. Lah kalau sedetik Tuhan sudah puluhan tahun, sudah tahunan, lah ngapain pusing-pusing? Kamu tunggu. Tuhan aneh. Saya sembahyang, minta firman Tuhan, mau bicara apa? Setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, gak ngomong. Gak ngomong. Sebab saya dulu mengenal begitu dekat. Jadi ngotot, masih usaha sendiri, kemampuan sendiri. Tanya, gak ngomong. Nah, sudah 2 jam, udah capek, waktunya sudah sampai, harus mau memberitakan firman Tuhan. Saya belum ke belakang, belum mandi, ya sudah, siap-siap dulu, pergi ke belakang. Di belakang sedang nongkrong, nikmati, ngomong. Saya bilang, Tuhan, ngomong di WC. Tadi di kamar tak, aku nyiapkan diri, tidak mau ngomong. Tuhan bilang, saya suka aku dah. Ya benar, saya sukamu. Tapi maksudku kan, kalau di kamar kan bersih, betul? Kalau di WC kan kotor, saya bilang gitu. Tuhan bilang, aku di dalam kamu lebih kotor. Sebelum masuk ke WC, ada di dalam perutmu. Oh ya, benar ya, betul. Jadi gak bisa saudara batasi, itu gak bisa. Maunya dia gitu ya sudah. Yang penting saudara itu mengabdi. Tapi kerap kali kita ini masih ini loh, yang susah itu ini. Akunya ini, kepingin ini. Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, kalau engkau mau menjadi muridku, kamu harus sangkal diri. Lah itu. Sangkal diri itu berarti bukan keinginan kita, yang susah saudara. Sebab keinginan kita itu maunya baik, memberikan Tuhan yang terbaik, melayani Tuhan. Takut berbuat dosa, betul? Lalu akhirnya takut berbuat dosa ini dipakai oleh anak-anak Tuhan dan akhirnya menjadi jerat. Contohnya begini. Kamu mau melakukan sesuatu, tanya Tuhan. Tuhan belum jawab. Kamu mau melangkah, takut salah. Jadi akhirnya kamu melangkah enggak? Enggak toh? Nunggu terus toh? Nah, salahnya di mana? Salahnya kamu membatasi Tuhan. Maksudnya kamu sembahyang, Tuhan ngasih keputusan, pikiranmu ngomong melalui telinga. Jadi kamu nantikan, tidak jawab-jawab, akhirnya ya tidak bergerak. Padahal Tuhan sebetulnya sudah jawab. Melalui apa? Melalui firman, melalui peristiwa. Ya kamu tidak ngerti. Kenapa? Siapmu adalah pasang telinga. Bukan pasang hati. Nah ini kerap kali begitu. Salah, takut salah, jadi salah. Nggak melangkah. Contohnya anak muda ini. Doa. Harus dirasain. Nggak usah kawin. Langsung nggak kawin. Alkitab berkata harus sejodoh. Nah kalau kamu bilang gitu, Tuhan ini ngomong lagi enggak?
Enggak, ya diem aja. Mungkin nurut pada. Tuhan tuh mau nih, gak usah kawin. Oh ya beneran, gak usah kawin, gak apa-apa. Nanti kadang-kadang Tuhan bilang, ya itu baik, mau nurut, kawin. Loh, kok lu mau toh, bukan maumu. Sebab Tuhan tuh kerap kali itu unik, Tuhan tuh unik. Sudah unik antik. Sebab gak bisa ditebak, saudara. Aku mau, dia gak mau. Nanti aku gak mau, dia mau. Contohnya kemarin, saya ini, Tuhan aku bosan di dunia, sudah kepengen pulang lah. Kemarin bilang, kamu hidup umur panjang, matang aku. Tuhan aku ini pengen pulang malah dikasih umur panjang. Orang yang minta umur panjang mati malah. Itu gak bisa ngerti. Gak bisa ngerti. Maka dari itu saudara, engkau hanya tahu bagian langkah demi langkah. Kalau langkah pertama kamu sudah dipanggil, masuk. Meskipun guru sithik, kalah kurang sithik, enggak apa-apa lah. Cacat sithik, enggak apa-apa lah. Yang penting itu mau. Ngomong terus terang gitu loh. Tuhan aku udah bisa. Tapi tembok suruh ya sudahlah. Sakit terus. Mamanya suruh sembahyang. Bangun. Pagi malam jam berapa? 1. Baru tidur geledek. Aduh, pujiannya jam 6:30. Aduh. Mau bangun jam berapa ini? Aduh. Masih berat. Ngantuk. Tinggal kamu. Lebih baik telat atau lebih baik tidak datang? Dia bilang, lebih baik telat daripada tidak datang. Memang baik. Tapi di hadapan Tuhan, tidak baik. Tidak mau, Tuhan tidak mau. Tuhan tuh sebetulnya disiplinnya luar biasa loh, saudara. Disiplinnya luar biasa. Sebab dia tidak pernah tidak menolong kamu dan tidak pernah mengajar kamu untuk taat setia. Ketaatan itu memang harus dibayar. Dan Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberi tanggung jawab yang. Nah, sekarang ngaret, ngantuk, itu setia enggak? Itu nyangkal diri enggak? Nuruti diri enggak? Gak bisa, saudara. Makanya saya terus terang belajar sama Tuhan. Sebabnya apa? Ngalami kenyataan. Waktu Tuhan panggil saya, lepaskan praktek semua, tinggalkan, kamu ikut aku. Ya. Pikir saya langsung terus nginjil. Tuhan bilang, siapa suruh? Enggak. Diam diri. Oh, diam. 3 bulan. Di rumah. Enggak ada apa-apa. Habis 3 bulan baru Tuhan ngomong. Pergi. Ngasingkan diri. Aku sudah utus orang untuk jemput kamu. Ya. Berapa lama? Sebulan. Wah, pikir saya cuma sebulan. Setelah selesai sebulan plus hari terakhir saya sudah senang-senang selesai. Mau pulang ini. Sudah kangen mbak istri, mbak anak-anak ini. Pagi-pagi Tuhan berkata, Yusa, sudah sebulan toh, sudahnya dengan pikiran pulang. Tuhan bilang, Yusa, aku masih kangen sama kamu tuh. Ya saya ya ngomong, aku ya kangen mbek istriku, tapi wong engkau yang minta, ya wis sangkal diri. Ya sudah, Tuhan dek sing kangen, tambah berapa lama? Sebulan. Ya. Sebulan lagi. Setelah sebulan lagi sendirian lagi, enggak keluar kamar, enggak ngomong sama orang lagi. Hanya ngomong mbek Tuhan Yesus. Dari jam 7 sampai jam 6 sore. Jam 7 pagi. Kurang sedikit, jam 7 kurang 5 menit,
Saya bilang, Tuhan ini belum datang. Saya masih enak-enak duduk sambil angkat kaki. Tak lihat kurang 5 menit. Jam 7 tepat dia hadir. Saya masih gini, gentak saya. Kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Loh, nggak ngerti ya, nggak muncul. Munculnya suara tapi nggak ada orangnya, ini piye ya? Tuhan bilang, kamu hidup di dalam roh. Bayang, tapi suaranya dengar, audible, seluruh ruangan. Kok agak gemeteran saya. Dia datang mbok ngomong-ngomong, loh, aku yang harus datang ngomong-ngomong atau kamu yang harus ngomong sama saya? Yo. Nah ini kerap kali saudara, kalau sembahyang tidak dijawab, Tuhan bilang apa? Udah sembahyang tidak dijawab-jawab. Saudara, kamu itu siapa? Kita harus belajar mengenal diri kita sendiri. Kalau kamu nanti sudah dilantik, tunggu waktunya Tuhan yang menetapkan, bukan kapan, itu hak Tuhan. Setelah sebulan selesai, sudah 2 bulan ini, kurang sehari lagi, wah sudah selesai, dah, pikir saya selesai, sudah selesai 2 bulan bisa. Ya Tuhan, besok bagaimana? Kamu mau pulang? Gak berani jawab saya. Nah, terus maksudmu apa? Kok kamu tanya gitu? Apa kamu ndak kangen saya? Mateng. Pertama ditanya, diomongi dia yang kangen, masih kepingin. Sekarang ditanya, kamu masih kepingin tambah ndak sama saya? Mateng aku. Menjawab ndak berani. Menjawab iya, tambahi berapa lama? Oh iya boleh Tuhan, ya tambah sih mau ya, tambah deh engkau mau ya aku ya mau, aku ya kepengen kok. Oh kalau kamu kepengen tuh baik. Berapa lama lagi Tuhan? Sebulan lagi. Setelah bulan ketiga terakhir kurang 3 hari, saya lihat diri saya mati. Dalam roh penglihatan. Tuhan bilang, itu ada orang mati. Tuhan bilang, saya lihat, loh kok saya Tuhan? Ya mati, kubur. Saya ngubur diriku dewek. Ya, tak kubur. Dalam penglihatan itu saya kubur. Setelah kubur, dah saya diajarin lagi. Hari ketiga persis Tuhan ngomong, bisa? Bongkar kuburan itu. Aku bilang, baru 3 hari yang lalu, bau dong. Bongkar, ya wis tak bongkar. Tinggal tulang belulang. Tuhan bilang, kumpulkan. Ya. Selesai. Bawa pulang. Itu kamu. Yusa ini pulang dari pengasingan ini tulang kering. Ya. Kamu sudah mati. Hidupmu bukan milikmu lagi. Tapi milikku. Aku yang hidup di dalam kamu. Itu yang Tuhan mau, saudara. Bukan lagi masih ada keakuan. Kalau masih ada terus dituntut, diproses. Membutuhkan waktu lagi. Dan setelah 3 bulan itu saya diutus, kemudian Tuhan sekarang pergi. Itu pun ditetapkan oleh Tuhan. 6 bulan kamu tidak boleh keluar dari kota Bandung. Setelah itu Tuhan bilang, sekarang pergi keluar kota. Saya bilang, pergi kemana? Aku nanti kirim orang untuk panggil kamu. Telepon dari Jakarta. Pergi. Habis itu, selesai berapa tahun Tuhan bilang, sekarang keluar negeri. Males Tuhan, aku udah bisa Inggris. Pergi. Ya pergi ya pergilah. Pokoknya nurut. Biarpun tidak seneng tapi nurut. Ya dah. Jangan dikira seneng, tidak seneng tapi nurut. Itu permulaan. Kalau kita mau menjadi prajurit, itu harus ada kewajiban. Itu lakukan dengan setia. Kewajiban itu lakukan dengan setia. Nanti kalau sudah itu lulus, menjadi kebiasaan. Ya toh? Kalau sudah kebiasaan itu tidak berat. Sebab otomatis. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi kesukaan. Wah itu yang Tuhan suka.
Tahap ini yang saudara harus lihat. Kesukaan baca firman, kesukaan berdoa, itu tidak bisa ngerti. Saya sendiri tidak bisa ngerti, saudara. Suruh berdoa jam-jaman itu, yang diomongnya apa? Betul enggak? Secara akal enggak ngerti. Tapi kalau kau sudah hadir di hadapan Tuhan, seneng, wow, waktunya itu cepat sekali lewat. Contohnya, orang yang baru pacaran, sedang rindu-rindunya, enggak usah ngomong, jejeran deket, diem-dieman, jam-jaman. Saya berani ngomong karena ngalami. Bisa jam-jaman. Sebab saya pacaran sama istri saya itu 13 tahun. Tidak ada. Zaman sekarang ketinggalan. Kalau nunggu 13 tahun Tuhan Yesus sudah datang, bubar terus. Jadi lain. Saya ngalami banyak sekali. Untung saya bilang. Tapi zaman sekarang Tuhan memanggil kamu itu tidak seperti saya. Kalau saya dipanggil, saya ditanya Tuhan, aku mau panggil kamu sebagai hambaku. Terus, engkau mau saya proses dulu sampai saya jadi, terus baru jadi hambaku, atau diproses sambil jalan? Mau bilang, enggak. Aku melihat banyak hamba-hambamu jatuh. Aku mau engkau proses dulu, selesai, baru jadi hambamu. Oke? Saya diproses Tuhan 33 tahun. Baru Tuhan berkata, umur 45 Tuhan berkata, sekarang. Sebab watakmu semua sudah hilang, sudah mati. Nah, itu saudara. Tetapi kalau saudara sekarang dipanggil mau seperti saya, tidak keburu. Tuhannya sudah datang. Jadi saudara ini sambil jalan, sambil diproses semua dan cepat. Tuhan mau, aku mau cepat. Ya sudah. Nah, lebih cepat. Makanya itu di sini dikatakan prajurit yang militer, komando. Komando itu sudah gak mikiri apa-apa lagi masa bodoh lah. Kalau sudah perang ya perang, jangan mikiri istriku bagaimana makan apa, anakku yang mati. Mikir-mikir gitu, makdor, bek, bar. Jadi sudah gak. Saya kalau sudah di luar kota bawa firman Tuhan atau tak pernah saya telepon istri saya, bagaimana rumah, bagaimana anak, tidak urusan. Pada satu saat saya dapat intro call dari istri saya, si Semi masuk rumah sakit, tangannya putus, naik motor tabrakan. Oh, ya terus piye? Ya wis tak beresi, ya wis. Nggak lalu, piye Tuhan, gini. Nggak urusan. Itu urusannya Tuhan. Mati ya untung. Ben. Nah, setelah saya pulang, saya bilang, piye Sam? Ya ini, kamu mau, kenapa kok kamu sampai gitu? Ya mau lari dari Tuhan. Nah, rasain lu. Enak nurut, nyangkal diri, atau yang lari. Lari kamu dipegang Tuhan, percuma lah. Kamu mau nyumput di mana? Tuhan itu kelihatan, jemput templek lagi, dibikin tangannya eplek-eplek. Udahlah, nurut wae, aku bilang itu. Menyangkal diri oke lah, tapi bantah-bantah sedikit oke lah, tapi nurut lah. Daripada gepeng, saya bilang. Sebab susah, sudah, tidak bisa. Tuhan itu kalau sudah mau, sudah tidak mau turuti, susah. Aku nih lo ngalami dewi. Sebab saya itu bandelnya luar biasa, saudara. Saya itu jago lihat bioskop. Bayangin, tiap hari. Bayangin, bioskop di Semarang itu ada 10 gedung bioskop. Tiap hari tak kunjungi satu. Bayangin, saudara. Itu kan sudah iketan. Satu saat Tuhan bilang, mulai hari ini kamu tidak suka. Ya mana bisa. Tuhan yang ngomong loh. Mesti tak bantah. Itu saya. Yang mana bisa. Ini daging. Ini matanya masih gini. Apalagi yang main si Monru, saya bilang, wah. Zaman saya Monru itu paling ideal.
Jadi saya mau. Tuhan bilang, 2 kali ngomong, di becak. Saya sedang pergi mau lihat biskop. Hari ini kamu sudah tidak suka biskop. Oh, tidak bisa. Bayangin, masih antri saya 2 jam antri. Bayangin, sebab sing main idolanya. Istri saya tidak ikut. Istri saya bilang, ayo ikut. Mah, aku udah seneng biskop kok. Ya wis, aku antri dewe. Setelah sampai di loket, ngomong lagi Tuhan. Karcisnya ini. Lihat dulu idolamu itu loh. Sampai aku bilang, Pak, saya ini sudah antri 2 jam. Tolong sisai 1. Saya tak lihat itu si Monroe itu loh. Nanti kalau seneng saya beli ya. Saya sudah di sini 2 jam. Oh iya Pak. Sisain 1. Saya lihat gambar lagi. Loh kok Monroe ini kok jadi jelek? Waduh, saya lihat dari ujung rambut, gak ada yang baik. Waduh, sing jalat ini. Idola saya jadi jelek yang model kayak gini. Saya sampai gini-gini. Loh kok malah gak seneng Tuhan? Aku gak seneng. Nah, aku seneng. Enggak, aku gak seneng. Jadi sudah tak cabut. Ya sudah, aku bilang, Pak gak jadi beli. 2 jam antri. Sia-sia enggak? Capek enggak? Bayangkan saudara. Itu Tuhan. Saya pulang diketawai istri saya. Loh, kok enggak pulang? Kok enggak lihat? Enggak dapat karcis ya? Siapa bilang? Lah kok pulang? Oh, Tuhan bilang sudah mulai enggak seneng. Nah, baik toh. Ya baik buat kamu. Saya seneng kok. Tapi Tuhan enggak seneng. Ya sudah, percuma saya bilang. Bocelah. Kalau Tuhan sudah ngomong tuh turutin aja lah. Susah bilang itu. Nggak mau ya dipencet terus. Sampai akhirnya rela. Ini Tuhan. Maka dari itu saudara perhatikan. Yosua dilantik. Oke. Tuhan bilang pergi ke Imam Elisa. Tanyakan keputusan Tuhan yang lain. Sebab Tuhan mau mengajar Yosua. Engkau itu seorang pelayan. Banyak orang Israel yang kaya raya dan tuan-tuan. Para orang-orang yang kaya, para orang pinter. Kamu ini seorang pelayan. Tidak akan dipercayai. Dan untuk itu engkau harus ditetapkan keputusan Tuhan. Supaya mereka tunduk kepadamu. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan tuh rencananya tuh luar biasa, saudara. Indah. Maka 3 hari ini Tuhan berkata, aku masukkan orang-orang ini di dalam satu puasa. Bukan puasa enggak makan, enggak minum. Puasa kesenanganmu. Kalau kamu di sini kan, atau pikiranmu masih di luar. Atau tubuhmu saja yang di sini. Ini puasa, jadi kerjaan ditinggal, usaha ditinggal, kesenangan ditinggal, kamu di sini. Tuhan bilang, ini aku masukkan dalam suatu kepompong. Sebab Tuhan manggil kamu itu ulat. Tuhan bilang, hai ulat-ulat Israel. Jadi kamu bukan ular. Kalau setan itu ular, kamu ulat. Ulat itu bukan ular kecil. Ulat. Tapi ulat itu bikin orang gatel, geli, jijik, apalagi tidak seneng. Ya dah? Ya itu kamu. Saya ngalaminya dulu sudah tahun 87. Tuhan berkata, masuk ke pongpong. Loh, ngapain? Kamu tuh ulat. Ulat tuh nama. Bikin jijik orang. Terus gateli. Ya toh? Kalau kamu dalam pilih nunggu kan gatel. Bulunya banyak. Lah kok kamu seneng? Bukan aku seneng, aku sayang. Seneng sama sayang beda. Kalau sayang itu kamu tak ambil karena aku yang kepengen. Kalau seneng itu cuma buat mainan.
Sayang itu dibentuk, dibuat supaya menjadi indah. Oke. Nah, lalu Tuhan bilang, sekarang ulat ini kalau sudah mau siap masuk ke dalam kepompong, yang buat kepompong siapa? Ulatnya sendiri atau orang lain? Ulatnya sendiri. Dari liurnya dia sendiri. Nah, dia bikin itu mikir ke ada pintu nih enggak? Enggak. Jadi dia asal ngerjakan bikin muteri badannya sendiri, bikin lalu dia masuk ditutup rapat, pet. Enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada apa-apa. Sehingga dia mengisolasi dirinya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Tuhan bilang, itu kamu. Kalau kamu mau menjadi muridku, kamu menjadi prajuritku, kau harus masuk di dalam kepompong. Kamu yang buat sendiri. Tapi kerap kali kamu pikirnya apa? Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu bakal masuk kepompong, kamu pikirnya mau membuat apa? Pintu lubangnya ya mesti, nanti keluarnya piye? Ya toh? Nah itu kamu kerap kali mikir, kalau gini nanti piye gini, maunya gini gini, ya mesti ono jalane disiapke se. Itu masih kamu bukan Tuhan. Tapi si ulat ini bikin kepompong tidak ada pintunya. Kapan pintunya dibuat? Kalau sudah sampai batas waktunya, nanti dari dalam diri dia mengeluarkan cairan. Cairan ini keluarnya cuma sekejap dan terbatas. Semprotkan sama kepompongnya, nanti itu menjadi cair leleh, terus dia seperti lubang. Itu jalan keluarnya. Contohnya, telur, kamu perhatikan telur. Ayam menetas di telur. Di dalamnya ada udaranya enggak? Ayo ini. Kalau ibu-ibu pasti tahu, bapak-bapak ini belum tentu. Tapi tahu saya. Ada udaranya enggak? Ada. Jangan bilang enggak ada, ada. Kalau kamu ngupas telur nanti kan ada bagian yang kosong. Itu udara tuh. Buat apa? Buat napas nanti ayam kecilnya kalau mau keluar. Kalau sudah hidup mau keluar, yang buka telur siapa? Ayamnya dewe. Jadi ngerti. Tapi kalau kamu kepengennya buka pintu, siapa yang bukain? Nah kan Tuhan. Segala-galanya Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah beri kamu kuasa. Dia ini ulat di dalam kepompong ini mengalami proses. Yang dulunya ulat, yang dulunya bulunya banyak, diproses menjadi apa? Kupu, ada sayapnya, warnanya berwarna-warni. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau ulatnya hitam, kupunya jadi ulatnya hitam, kupunya kepengen jadi putih gitu. Itu sulapan, bohong. Wong warnanya hitam ya tetap hitam. Cuma kalau dulu ulat kecil, warnanya tidak berwarna-warni karena ada garisnya kuning, ada garisnya hijau, ada garisnya merah, tidak kelihatan. Setelah jadi kupu, kelihatan karena jadi sayap yang gede. Jadi kelihatan berwarna-warni. Tapi warna dasarnya yang paling banyak apa? Hitam. Contohnya saya. Saya ini dulu jadi hamba Tuhan, sebelum jadi hamba Tuhan, orang yang punya watak jelek. Harta, tahta, wanita. Ya dah? Dasar itu hilang atau masih kelihatan? Masih. Contohnya, orang kalau ketemu saya,
Tahta. Tahta itu kesombongan. Orang kalau ketemu saya, lihat saya enggak ngomong, enggak guruan sama kamu, diam saja. Orang mesti takut. Sebab asal ketemu saya, wong sombongnya kayak gitu. Betul enggak? Ini jujur. Saya itu terkenal sombong ini, saudara. Itu apa lalu sudah jadi hamba Tuhan, lalu gambarnya sombong ini hilang enggak? Tetap ada. Cuma kalau sudah kenal, enggak sombong kok. Beda, karena sudah kenal. Tapi kalau belum kenal enggak ngerti. Bahwa ini dulunya sombong, warna itu udah hilang. Bekas mata keranjang, iya, hilang, sudah hilang, tapi masih ada, tandanya ada. Bagaimana? Ya ngerti, orang cantik modelnya kayak apa, ngerti. Jadi bisa ya, uang, ya toh, seneng duit dak? Lah kamu ini seneng duit dak? Seneng toh? Seneng. Waduh di aku toh. Tapi masalahnya bedanya, saya sudah tak terikat, kamu masih terikat. Lah itu bedanya. Perhatikan, sulit sekali kalau kamu tidak belajar taat, setia, dengar-dengaran dan sangkal diri. Jangan dikira kalau saya sudah jadi hamba Tuhan begini terus dong bebas. Ujian demi ujian terus sampai saya nanti mati. Makanya saya bilang hati-hati kalau tidak rendah hati dan motivasinya tertuju ke Tuhan. Taat dan dengar-dengaran pasti jatuh. Dan semua hamba Tuhan jatuhnya mesti harta, tahta atau wanita. Saya baru-baru ini diuji lagi, saudara. Saya ini senang mobil. Saya senang mobil, senang ngebut. 3, 4, 5 bulan yang lalu saya bilang, Tuhan aku kok sudah bosan sama Mazda saya. Saya mau ganti sih Tuhan. Boleh? Wah, langsung seneng aku. Wah, boleh Tuhan, boleh. Wah, demikian boleh, mikir ini mikir nih. Mulai saya habis sembayang keluar, lihat showroom, lihat dealer mobil ini tipe berapa, ini larinya berapa, kilometernya tak lihati. Kalau larinya 230 mau. Kalau kurang dari 200 no, saya bilang. Wah, saya bilang sama istri saya, aku mau ganti mobil. Hah? Tuhan boleh? Boleh. Ya sudah, sukamu. Jatuh kepada Mercedes yang 300E. Harganya pada saat itu sedang turun. Harganya juga 300 juta. Padahal tidak punya duit loh. Di kantongnya tidak ada. Jangan bilang, wah simpanan. Tidak ada, simpanan udah surga. Pokoknya bos bilang, oke, aku mikir. Ya, wah, aku bilang, Tuhan aku mau ini. Tidak jawab Tuhan itu. Tapi lucunya saudara, uang dikirim. Ada orang bilang, wah kamu ini sayang Tuhan. Padahal tidak khotbah, tidak apa-apa, duduk diam di rumah. Orang datang bilang, ini berkat buat kamu. Berapa? 50 juta. Saya tanya, Tuhan ada 50 juta. Katanya mau ganti mobil. Wah kantongi. Datang lagi, bulan kemudian 30 juta. Tuhan ini 30 juta. Katanya mau ganti mobil. Wah sudah 80. Mobilku saya tawarkan 30 juta. Harga pas anjlok semua. Dulunya 60 jadi 30. 30 jadi 110. Saya bilang, Tuhan, kurang 190 juta. Loh, saya kalau ngomong memang ya gampang meskipun tidak punya duit. Sebab saya tahu saya hamba raja. Rajanya yang punya langit bumi, betul enggak? Saya tidak pernah pusing. 190 juta kecil. Buat dia, buat saya gede. Nah, saya bilang gitu, ada orang telepon. Pak, sekarang kamu pilih
Bayangin saudara. Pilih apa? Ini ada duit. Kamu 50 atau 190 juta? Bayangin. Loh, ada apa kok gitu? Wah, langsung dok sini matang. 190 juta. Pas, cocok. Betul enggak? Cocok enggak? Berarti Tuhan ACC enggak? ACC. Nah iya. Aku ya gitu dulu nih. Di sini cocok, pas. Terus ada suara. Bukankah Tuhan itu sayang sama kamu? Ya jelas, saya bilang. Berarti kan supaya mendorong saya mengambil keputusan, ngambilnya 190. Saya bisa tanya sama orang itu. Loh kok aneh? Kamu kok bisa ngasihnya itu 50? Suruh milih 50 sama 190. Kan lucu toh? Ya toh? Kalau loh ini yang 50 ini dari mana? Saya bilang. Saya bulatkan 20% bulat. Kalau 20% 24 dan 240 juta itu kan cuma 48. Jadi saya bulatkan 50, tapi ini dibulatkan 190. Ini kan enggak kebetulan toh. Dia kan enggak tahu kalau aku butuh 190. Cocok. Seolah-olah kehendak Tuhan. Kalau kamu milih mana? Milih 190 toh? Sebab sing bilang sana bilang sebab banyak. Loh berarti kamu serakah. Itu Tama. Yang sebagian bilang milih 190 karena apa? Pas. Karena seolah-olah itu kehendak. Di sini ujiannya, makanya hati-hati. Saya ini kan hamba Tuhan. Kalau hamba, itu segala sesuatu kan mesti tanya Tuhan. Kamu bilang, lah tadi sebelumnya ganti kan sudah tanya, ganti mobil Tuhan. Ya, tapi ganti apa? Kok kamu yang netapkan bukan Tuhan? Aku senengnya Mercedes, tapi kan aku belum lapor mbak Bapak di surga, mbak Tuhan. Aku kepingin ini, boleh enggak? Bayangin. Waktu saya ngomong sama istri saya, ya, aku mau ganti Mercedes. Dia ngomongnya apa? Aku tidak sejahtera. Jengkel saya. Apa? Tidak sejahtera? Tidak. Sejak kapan? Kalau saya ganti mobil, kamu bilang tidak sejahtera. Ya sekarang. Biasanya tidak pernah. Istri saya itu tidak senang mobil soalnya. Jadi dia bilang, aku tuh mobil yang penting jangan mogok. Lah kok kamu bisa bilang gitu? Nggak tahu. Biasanya itu saya ganti mobil itu sudah 10 kali. Istri saya bilang, gantiolah yang menurut Tuhan oke, kamu seneng selesai. Kali ini enggak. Mbok jawabnya kayak gitu loh. Jadi lumayan dukung. Enggak, aku tidak sejahtera. Kamu tidak sejahtera, tapi kalau Tuhan oke lo ya, kamu terima. Ya. Demikian saya terima telepon itu. Saya berdoa, Tuhan, memang aku seneng Mercy. Duit cocok, pas. Seolah-olah engkau memberikan semua. Tapi aku ini hambamu. Engkau yang memilihkan aku, engkau yang memberikan aku, bukan aku yang menetapkan. Karena engkau Tuanku. Demikian saya berdoa begitu. Masih megangi telepon ini. Jangan dikira terus, nanti ya tak jawab sembahyang sih. Enggak. Masih megangi telepon ini, saya sembahyang sebentar di dalam hati. Langsung jawaban datang, tapi tidak bersuara. Melintas firman masuk. Hamba Tuhan cuma terima 1/10.
Diam saya. Peneguhan yang kedua, suara istri saya, aku tidak sejahtera. Aku terus ngambil keputusan, baik Tuhan, aku nurut Engkau. Saya jawab, aku terima cuma 25 juta. Yang 25 juta salurkan hamba-hamba Tuhan, yang 190 juta saya kembalikan kamu. Saudara tahu? Ternyata orang lain bilang, wah yang punya itu bilang gini, aku lulus ya Pak. Ya ternyata dia juga diuji Tuhan. Dia itu melekat sama duit pandang. Oh dia bilang, wah aku lulus Pak. Nah, lulus, kamu dapat yang luar. Padahal duitnya dewe. Itu Tuhan. Saudara tahu? Akhirnya saya terima, sejahtera baru timbul, baru Tuhan ngomong secara audible. Padahal itu kesenangan saya, mobil itu. Tapi saya sangkal diri, rela. Tapi ini loh, jeratnya itu, hati-hatinya apa? Motivasimu itu tetap sebagai seorang hamba yang tidak punya apa-apa, atau kamu masih punya keinginan. Hati-hati. Saya ngalami semua, diuji terus. Akhirnya saya kembalikan. Lalu Tuhan berkata, kamu pakai gallon. Oh ya sudah saya beli gallon. Setelah saya pakai, memang saya bilang, wah puji Tuhan, benar Tuhan. Seandainya Engkau kasih mercy, saya tidak puas seperti pakai gallon. Kenapa? Harganya itu keliwat mahal, jadi ketika pakai mercy, hati-hati. Lalu sayang kesenggol, sayang baret, nanti parkir pikirannya tidak mercy. Tuhan bilang, iketan, itu dosa. Saya kalau sekarang pakai gallon, pakai seenaknya, ngebut 200 bisa. Gallon larinya 220. Bus, wah. Saya bilang seneng Tuhan, saya bilang mau kesenggol serempet, murah ya kok, tidak apa-apa lah. Tidak ada iketan, tapi puas, bahagia, seneng. Dan Tuhan bilang, lihat, kalau engkau nurut aku memberikan semua sesuai dengan apa yang kau suka. Ini Tuhan. Nah, maka dari itu kalau kamu dalam proses di dalam kepompong, itu saudara lakukan bagian kamu. Jangan ngurusin nanti keluarnya bagaimana, pintunya ndak ada, nanti ini grogoti lagi. Ndak, itu bukan urusan kamu, Tuhan nanti yang sediakan. Pada waktunya cairan diberikan dalam mulut ulat ini, semprot lubang. Lubangnya kecil, susah keluarnya. Kupunya gede, lubangnya kecil. Waduh, kutek berjam-jam tidak bisa keluar, miring sini, ini kecepit, miring sini nah ya. Saudara, kalau saudara sedang diproses Tuhan, kepengennya pintunya gede atau kecil? Hah? Kepengennya gede supaya keluarnya, sebab Tuhan maha kuasa. Benar tak? Saudara tahu, ada seorang peneliti. Ini lihat kupu keluar dari kepompong ini susah, luar biasa, butuh waktu jam-jaman. Dia lihat gitu kasihan. Lalu dia ngambil satu tempat, ini kupu kepompong ini yang berkutak keluar, ini yang tidak usah berkutak. Ngambil gunting dibantu. Jadi mulut kepompongnya diguntingi supaya keluarnya gampang. Dalam waktu 1 jam, yang satu tempat ini kupunya keluar semua. Yang ini keluarnya satu, masih banyak belum bisa keluar. Ada yang baru ini tidak keluar, sampai sini tidak keluar, sing sini sudah brobol. Saudara tahu apa jadinya? Ini sudah keluar semua, satu baki, yang ini baru keluar beberapa biji.
Tapi demikian ini keluar, satu, berapa menit, berapa jam, kena angin, terbang. Brrr. Kena angin, terbang. Brrr. Sing ini tetap sebagi, tetap penuh, tidak ada yang bisa terbang. Sayapnya tapi tidak terbang. Indahnya sama, warnanya sama, indahnya sama, dinikmatinya bersama. Yang satu tidak terbang, yang satu terbang. Yang satu cari madu, yang satu tetap di tempat minta makan. Kenapa? Karena dia keluarnya gampang, otot-ototnya maupun sel-selnya tidak terlatih. Sehingga tidak bisa mengangkat sayap untuk terbang. Kenapa kerap kali kalau kamu diberi masalah, kamu bilang, "Tak kuat Tuhan, jalannya terlalu sempit, miring gini tidak bisa, miring gini, aduh, tidak keluar-keluar, bok Pak Brol." Gitu. Sekarang setelah kamu tahu gini, kepengen yang sempit atau kepengen yang lebar? Hah? Ini jawabannya pinter. Tergantung. Gantung siapa? Tergantung ya kamu di antara bumi langit. Ya kamu bilang lebar atau kecil, Tuhan tuh sudah tahu. Buat kamu segini, lebar segini itu sudah cukup. Buat yang lain model kayak saya, ini kalau tidak dikasih sempit, susah orang model kayak gini. Degil, bandel. Nah kalau bandel tambah sempit. Hanya ngerti bandel pada kamu apa saya? Kamu ini bandel enggak? Hah? Bandel, sempit. Saudara, kita kerap kali membatasi Tuhan. Tidak usah khawatir. Pokoknya kalau tambah sempit, itu pasti Tuhan punya rencana tambah baik. Sebab otot-ototnya harus keras. Daud bilang apa? Tuhan melatih tanganku untuk menarik busur tembaga. Tidak busur dari bambu, tembaga. Berarti latihannya itu gembala, kelahinya sama singa. Coba bayangin, itu Tuhan. Makanya kalau sedang dilatih, jangan ngomel. Kalau ngomel, kalau kecewa, kalau menghadapi masalah kamu sulit, kamu kecewa, bayarnya 2 kali. Karena apa? Pikirannya sudah pusing, takut, khawatir, energinya habis, makan tidak suka, kurus kering, gagal lagi. Tapi kalau kamu santai, tambah parah, tambah nanti tidak ada jalan, itu malah jalan. Sebab kalau tidak ada jalan berarti Tuhan mesti turun tangan. Sebab selama kamu bisa, Tuhan diam. Kalau kamu sudah tidak bisa, Tuhan turun tangan. Nah, kamu kepengennya apa? Aku bisa, cepat-cepat Tuhan turun tangan. Nanti kalau berhasil berarti saya bagi 2. Tuhan tidak mau. Engkau atau saya, Tuhan bilang. Kalau engkau serahkan saya. Tapi Tuhan tahu bahwa kamu belum mau terima. Mesti dipepet, dipencet, dijempit sampai amblang nyerah. Oke Tuhan, aku nyerah. Sudah tidak mampu. Tuhan berkata. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, saya kalau ditelepon orang, Pak doain dong Pak, saya sakit. Sakit apa? Kanker. Saya apa bilang, wah itu udah ada. Stadium berapa? 1, oh belum apa-apa. Loh, iya toh Pak, ya jangan sampai stadium tambah toh. Soalnya bocah, saya bilang. Kenapa? Sebab kalau stadium 1 itu baru dokter, oh ini untung, baru stadium permulaan, gampang ditanggulangi. Kamu punya duit, bayar, betul enggak?
Gantungnya sama Tuhan itu enggak 100% seperti orang kaya kemarin itu loh, yang disaksikan. Aku mau bayar, asal didoakan. Enggak bisa, saudara. Tinggalkan semua yang kamu punya. Serahkan diri. Itu tuh. Wah, kalau yang telepon ini, Pak, saya kena kanker, stadium berapa? 4. Nah, saya bilang, nah itu bagus. Pak, loh kok bagus sih Pak? Lah ya, itu berarti tandanya sudah mau game. Sudah KO itu aku bilang. Kenapa? Nah, terus dokter bilang apa? Umurnya cuma 3 bulan. Nah itu, saya bilang, cocok itu. Datang sama saya cocok. Kenapa? Hanya 2 pilihan. Kamu nyerah sama Tuhan, hidup atau mati. Betul lah? Tidak ada. Minta sembuh. Dokter bilang apa? 3 bulan. Hanya diperpanjang. Dokter bilang sembuh enggak? Tidak bisa sembuh. Hanya memperpanjang umur. Panjang umur. Buat apa wong kanker itu mesti mati? Aku bilang itu. Ya, lah ya, buat apa kamu datang? Ya maksudnya piye, Pak? Kamu datang pada Tuhan. Tuhan mau bagaimana? Cuma 3 bulan. Nah, mau bagaimana? Kalau aku mati, mati. Kalau sembuh, sembuh. Tapi mati masuk surga. Wes. Selama 3 bulan ini, terima kasih Tuhan. Masih ada 3 bulan. Aku tak nyenengke hatimu. Nggak usah kerja, nggak usah apa-apa. Baca Alkitab, muji Tuhan, berdoa, mengucap syukur. Jadi nanti kalau minta ampun, jadi kalau mati masuk surga. Selesai dong. Saya bilang, loh, malah gitu Pak? Iya. Siapkan dirimu masuk surga. Padahal dia datang sama saya minta didoakan supaya sembuh. Wah, apalagi tadi malam Chandra Sorti bilang, urapanmu bisa membangkitkan orang mati. Awas gue ya. Nanti kalau kamu sudah dengar gitu, wah Pak Yudal, aku bukan bangkitin orang mati ya, malah tak akan mati ya. Wong aku sudah dicabut nyawa. Sebabnya apa? Firman Tuhan berkata, kalau kamu sayang nyawa, kamu akan ngerti loh ya. Kuncinya apa? Berserah karena berani kehilangan nyawa, itu kuncinya. Karena firman Tuhan apa? Kalau kamu sayang nyawa, kamu kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu dapat nyawa. Makanya saya tidak ngajari kamu sembuh. Nah, kuncinya sudah ada. Jangan sayang nyawa. Serahin nyawamu sama Yesus. Kurang 3 bulan, puji Tuhan. 3 bulan lagi aku mati. Sekarang muji Tuhan. Lah obatnya Pak, ya terserah kamu. Kalau kamu minum obat ya tambah lama. Nggak minum obat tambah cepat. Loh, bener nggak? Nah tinggal pilih kamu mau cepat mau lambat. Ya cepatnya cepat mati. Kalau saya minta cepat, kenapa? Tambah cepat tambah baik ya. Penderitaannya tambah sedikit, singkat. Tapi kamu udah malah diperpanjang. Bodoh, saya bilang. Itu kuncinya Alkitab kamu tidak jalani. Berarti percayamu tidak percaya. Jadi kalau saya gitu nanti bisa hidup bisa mati. Jangan bilang bisa hidup bisa mati. Ngomong sama jiwamu lebih baik mati. Berarti kamu sudah siap mati. Berarti sudah kehilangan nyawa karena Yesus. Udah. Oh gitu Pak. Ya. Ya sudah. Ya sudah tuh piye. Ya sudah. Mau. Timbang nanti minum obat, rambut rontok, kadang-kadang susah Pak. Hiperstral sakit, kemoterapi sakit lagi Pak. Iya buat apa nambah sakit? Cuma 3 bulan ya. Lumayan lah.
Obat, enggak usah. Ben cepet. Ya wis. Sebulan telepon lagi. Loh, kok tangannya sudah gerimis-gerimis, Pak? Sudah mau lumpuh. Ya itu tanda-tandanya tambah cepet. Nah itu tanda-tandanya kalau kamu sudah nyerah itu tidak masalah, betul enggak? Lah kalau kamu masih, loh Pak, kok sudah mulai miring-miring Pak, ini enggak jalan tuh Pak. Loh itu malah beneran tambah cepet, aku bilang. Wah ngomong Pak Yusa ini payah. Loh kok payah? Kamu yang payah. Kamu yang nggak ngerti. Kalau aku orangnya kalau tambah parah, malah sudah sembahyang, tambah parah, ya tambah beneran. Tambah cepet. Sebab demikian sudah sampai saatnya Tuhan mesti bertindak. Itu pengalaman saya, saudara. Saya kena serangan sudah jantung itu 4 kali. Yang ketiga saya sudah mati. Udah mati. Makanya saya tahu orang mati itu bagaimana. Ternyata orang mati itu enak. Nggak susah. Cuma sesek sebentar. Gelek mati, keluar. Jiwa saya sama roh keluar. Persis, rupanya persis saya. Saya lihat, loh, saya kok bisa keluar? Oh, Yusa mati. Jadi saya selonjor gitu, oh mati. Oh, orang mati itu cuma begini. Saya sudah ngalami. Makanya saya bilang, santai aja dah. Langsung saya berdoa. Tuhan Yesus, aku pulang. Langit terbuka. Tuhan Yesus duduk di atas tahta. Besar, luar biasa. Saya bilang, Tuhan aku pulang. Dia mesem gini. Geleng-geleng. Kenapa Tuhan? Kamu tidak boleh pulang. Tugasmu belum selesai. Aku kepengen pulang. Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya aku jemput kamu sendiri. Sudah kepengen pulang loh Tuhan. Tinggal sama engkau. Enggak. Terus alasan saya jadi tak tambah. Jantungku berhenti. Ya toh? Kenyataannya kan jantungnya berhenti. Wis mati. Tuhan bilang, enggak masalah. Jantung berhenti kok enggak masalah. Enggak masalah. Dia cuma melempar satu sinar. Set. Masuk jantung saya. Meledak. Terus Tuhan bilang, lihat sudah jalan. Oh iya, jalan lagi. Oh, jalan lagi. Tuhan bilang, masuk. Mau pulang. Masuk. Bangkit saya. Loh. Bangun saya. Ya bangun. Makanya saya bilang, kuncinya itu gampang. Ikut Yesus, menyerah total. Jangan takut kehilangan nyawa. Sebab saya sudah mengalami berkali-kali, saudara. Nyawa saya mau dicabut tuh berkali-kali. Yang paling gawat itu waktu G30S. Pak, hari ini mau mati pakai apa? Bayangin. Istri saya sedang ngandung 7 bulan anak pertama. Pak, hari ini mau mati pakai apa? Loh, kenapa? Bapak sudah divonis harus mati sekarang. 4 pemuda bawa satu-satu kurang ajar dah. 1 pistol, yang 1 tali, yang 1 pentung, yang 1 sangkur. Pisau, komando. Bapak mau pakai pistol boleh, pakai tali tak jeret boleh, tak pentung boleh, saya tusuk jantungmu boleh. Bayangin. Kalau kamu pilih apa? Pilih pistol mati kayak. Itu yang tanyakan manusia, bukan Tuhan. Saya bilang gini, loh kamu ini orang beragama enggak? Ya. Kamu punya Tuhan enggak? Punya, saya juga punya. Saya bilang, yang punya hidup mati itu Tuhan atau kamu? Tuhan, tapi saya diperintah untuk bunuh Bapak. Loh, berarti kamu yang netepin dong, bukan saya dong. Tuhan kamu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya bilang enggak mati kok saya. Enggak bisa, mesti mati. Dan pada saat itu tidak ada hukum. Kalau pemuda itu, karena itu kelompok Ismail, kalau bilang mati, mati.
Satu hari saya lihat sendiri, 4 truk. Dan saya hari itu ditetapkan jam 11 malam. Saya bilang, Tuhan, ini piye? Istri saya malah ngomongin gini, yang mati bareng lo ya, jangan bawa tinggal. Ora, pasti. Nanti anak ini dibawa ya, harus pasti. Saya ndak lari, ndak cari perlindungan, ndak. Saya bilang, Tuhan, mau nih, Be? Ajak masuk. Ya, wes. Ayo masuk dulu. Ngobrol dulu, habis itu lakuin. 2 masuk, 2 jaga di luar. Ya, silahkan masuk. Siapa kepalanya? Saya, Pak. Wakilnya ini. Ya, silahkan masuk. Di ruangan tamu ngobrol sama saya. Kamu tuh kok mau bunuh saya sama keluarga saya ini, yang nyuruh siapa? Oh, ketua saya. Oh, langsung Tuhan memberikan hikmat saya. Oh, ketuamu namamu ini ya? Iya, Pak. Oh, tahu. Kamu tahu enggak? Kamu disuruh bunuh saya sebab apa? Enggak tahu. Saya cuma disuruh. Dan saya mesti melakukan hal itu hari ini, saat ini. Oke? Saya ceritain dulu, nanti habis itu lakukan. Itu hak kamu. Ketuamu itu suruh bunuh saya karena dia sentimen sama saya. Kenapa? Karena dia malu sama saya. Kenapa? Karena anak guru sekolah minggu murid saya, anak umur 17, dilarikan sama dia dan diperkosa. Saya disuruh mencari sama orang tuanya yang umurnya sudah 70 tahun. Anak itu anak terakhir. Saya cari ketemu di tempat ketua Anda, saya marahi ketua Anda, saya bawa pulang itu anak gadis. Dan dia kesempatan untuk bunuh saya. Saya cuma cerita begitu. Itu ceritanya, sekarang terserah kamu. Ini orang kepalanya nangis. Loh, kok kamu nangis? Nangis? Kenapa kamu nangis? Saya bilang, membunuh orang kok nangis? Bukan begitu, Pak. Kenapa? Saya ini sedang nyari yang memperkosa adik saya perempuan. Mau saya bunuh. Masa bapak yang nulungi saya bunuh? Bayangin. Betul, Pak. Tanya ketuamu. Kalau enggak, bawa sini. Kalau dia gentleman. Suruh ngadepi saya. Baik, saya pulang, saya tanya. Ngaku, saya hajar. Dia yang saya hajar. Dia pulang ngaku, diajar sama anak buahnya. Saya dilindungi. Tuhan. Caranya masuk akal enggak? Enggak usah ngerti. Tapi kalau gawat, nanti Tuhan yang bertindak. Jalannya dia yang punya. Bagianmu minta tolong Roh Kudus. Maka dari itu kalau tadi kuncinya itu di tempat ibu-ibu. Sekarang saya kasih tahu, orang laki perhatikan. Orang laki perhatikan. Kamu semua itu rata-rata 99,9 itu mata keranjang. Kalau ada laki-laki yang bilang tidak, itu belum keluar. Belum muncul. Jadi anak-anak gadis, kamu harus sadar, laki-laki itu dasarnya mata keranjang, jangan kaget. Jadi kalau kamu bakal nanti punya suami bakal mata keranjang, itu biasa. Memang punya dasar begitu. Cuma tergantung kuncinya di tempat kamu apa enggak. Tetapi saya peringatkan, sebab saya orang mata keranjang. Cuma bedanya persentasinya beda. 99,99 rata-rata orang laki mata keranjang. Ada 0,1% yang tidak. Biasanya itu banci. Hanya sekarang bedanya persentasinya. Kalau saya itu mata keranjangnya itu
90%, mungkin yang lain tuh ada yang 10%, ada 20%, 30%. Jadi belum muncul. Bisa muncul. Bisa muncul. Ini saya konseling orang banyak sekali. Dulunya baik sekali. Setelah menikah, setelah punya anak, setelah umur 40 muncul. Dia bilang, Pak, saya ini dulu gak pernah loh Pak punya kepingin sama perempuan tuh udah. Istri saya satu cukup. Terus setelah umur 40 kok muncul nih Pak? Lah ya, itu biasa. Loh kok biasa gitu Pak? Ya biasa. Karena laki-laki memang modelnya begitu. Lah Pak Yusa, oh jangan bilang 40 baru muncul. Dari 20 sudah 40 malah double 2 kali, gawat saya. Karena itu remaja kedua, gawat saya. Oh Pak Yusak gitu toh? Iya, saya bilang. Nah tapi kok sekarang baik? Lah beda. Dengan Yesus, tanpa Yesus tidak bisa. Dan hanya ada. Setiap apapun yang kamu pikirkan, kamu berdoa. Ngomong sama Roh Kudus, penolong. Sebab kalau kamu bilang sama penolong jasmani, istri, gawat. Belum dicurigai. Sebab cemburunya tuh gede. Tapi kalau kamu sama Roh Kudus, pasti ada jalan keluar. Saya selalu diberikan jalan keluar. Yang gawat-gawat. Wes gawat-gawat. Gawat sungguhan. Sebabnya gawatnya apa? Sudah sampai puncaknya, tapi tetap ada jalan keluar. Sebab saya pernah ngalami. Ini sedang menggebu-gebu panas. Sudah di dalam kamar. Mata Tuhan bilang, aku tidak suka. Ces, tiup es. Beku semua. Pulang. Kok jadi gini? Aku tidak suka. Tuhan bilang. Kenapa Tuhan kok tidak dari tadi? Supaya kamu ngalami bahwa bukan kamu tapi aku. Nah, kenapa kok engkau bertindak? Nah kamu kan tadi sembahyang. Ya aku bertindak. Makanya saya kerap kali berdoanya begini. Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidup aku. Karena aku tahu ini jelek luar biasa. Kalau gak mau paksa, aku pasti jatuh. Kenapa saya minta dipaksa Tuhan? Saya tahu, kalau saya tidak minta dipaksa Tuhan, setannya nuntut. Tapi kalau saya yang minta, setannya tidak bisa. Karena apa? Tuhan bilang, yang minta dia. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi. Aku minta. Nah, jadinya untung saya. Lebih baik dipaksa Tuhan, saya yang minta, tapi selamat daripada jatuh dalam dosa. Terlanjur. Maka dari itu saudara, perhatikan laki-laki, belajar. Apapun yang kamu mau lakukan, ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, engkau penolongku. Aku kok jelek ini, kepingin ini. Apa saja, Tuhan akan buka jalan buat kamu. Tidak usah nunggu-nunggu. Kok tidak dengar apa? Itu jangan batasi Tuhan. Caranya Tuhan bukan cara kamu. Dia punya cara tersendiri. Hanya firman Tuhan berkata apa? Kalau kamu sudah dilantik, kamu sudah dipakai, perhatikan ayat ini. Lihat, saya akan akhiri dengan ayat ini. Ulangan 31 ayat 23. Ulangan 31 ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberikannya perintah firman-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Kuatkan dan teguhkan. Berarti kalau Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan, itu ada hal-hal yang akan membuat dia lemah, enggak?
Ada. Jadi jangan kira kalau nanti tidak ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, kamu lemah. Ada justru di situ Tuhan berkata, aku sudah berfirman, kuatkan. Berarti nanti kamu akan mendapatkan serangan, tekanan yang melemahkan kamu, membuat kamu kecewa, membuat kamu tidak kuat. Tapi percaya, kuatkan, teguhkan. Kamu tetap akan masuk. Gak usah takut, gak usah khawatir. Nah, dia segalanya bagi kamu. Saya akan tutup dengan Wahyu 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tekun menantikan Tuhan. Turuti firman. Tekun menantikan Tuhan. Motivasi, ketaatan, dedikasi, sangkal diri. Itu yang akan membawa engkau kepada keberhasilan. Tidak usah takut. Ada ribut-ribut apa, masa bodoh. Yang penting kamu lakukan bagian kamu. Kalau belum waktunya menimpa kamu, tidak bakal menimpa kamu. Tapi kalau harus menimpa kamu, kamu bilang apa? Puji Tuhan. Karena segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Apapun. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini. Masih ada beberapa session Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan menyeleksi anak-anak-Mu. Maumu apa? Silahkan Engkau yang pilih. Supaya pada waktu nanti hari terakhir, mereka bisa dilantik semuanya. Tergantung daripada penyerahan dedikasi mereka masing-masing. Tapi hamba-Mu memohonkan belas kasihan daripada-Mu. Engkau karuniakan mereka yang mau, yang berani mengatakan, Tuhan, paksakan rencana-Mu dalam hidupku. Karena sungguh tanpa Engkau kami tidak mampu, Tuhan. Hanya karena Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami. Hanya Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara di dalam kami. Karena di dalam kami sudah terlalu banyak yang jahat, jelek, kotor, najis. Kami kerap kali membuat orang lain gatal, jijik. Kami belum menjadi kupu-kupu yang menyenangkan orang lain. Membawa madu, mengisap madu, membawa pembuahan buat menghasilkan buah-buah. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang-Mu, karena Engkau begitu baik. Hamba-Mu tahu Engkau memilih mereka, tetapi Engkau tidak mau memaksa mereka. Terima kasih Bapak. Siapkan anak-anak-Mu untuk belajar taat, setia, disiplin kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.